Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Hai traders, welcome to channel Fakta Trading. Di channel ini saya Minfa akan banyak membahas tentang trading. Nah, buat kalian yang belum subscribe dulu aja ya, karena di channel ini saya akan banyak banget membahas tentang trading. Kali ini kita akan membahas tentang saham. Sebelum kita trading saham, tentunya kita perlu tahu apa yang kita tradingin. Saham. Ya, saham. Kita lihat pengertiannya ya. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disingkatnya RUPS. Jadi saham adalah penyertaan modal. Penyertaan modal tuh gimana ya? Ya, penyertaan modal gampangnya ya kalau misalnya contoh teman kita mau bisnis nih, saya mau nggak setor modal. Jadi kalau misalnya kita setor modal, berarti kalau bisnisnya berhasil, ya kita punya bagian di dalamnya. Kalau misalnya bisnisnya gagal, ya modal kita juga ikut cemplung di sana, ya gagal juga. Saya coba jelaskan dengan sederhana. Misalnya ada coffee shop AB, namanya coffee shop AB. Untuk coffee shop ini bisa berdiri dan sampai dengan beroperasi diperlukan dana 100 juta rupiah. Katakanlah coffee shop ini ada dua investor, ada si A dan ada si B. Si A menyetor dana 60 juta, jadi kepemilikannya sama dengan 60%. Sedangkan si B itu setor dananya 40 juta, atau kepemilikannya adalah 40%. Misalnya mereka sepakat untuk konversiin 100 juta itu dalam lembaran saham. Terus mereka bilang, oke, ini per lembarnya 1000 ya. Tentunya nggak segampang itu pada kenyataannya, cuman ini cerita aja. Jadi total lembar sahamnya itu jadi 100.000 lembar. 100.000 lembar itu dapat dari mana? Itu dari 100 juta dibagi 1000. Nah, dengan komposisi seperti ini, berarti si A itu mempunyai 60.000 lembar saham, sedangkan si B itu mempunyai 40.000 lembar saham. Kita anggap aja perusahaannya untung ya, coffee shopnya untung 10 juta. Nah, dari 10 juta itu kalau misalnya mereka mau bagiin keuntungan, berarti si A itu dapatnya 6 juta atau 60% dari keuntungan, dan si B itu dapatnya 4 juta atau sama dengan 40% dari keuntungan. Kalau di saham, keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan itu disebut dividen. Nah, dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Sekarang kita coba berandai-andai, misalnya coffee shop AB-nya itu rame, terus mereka pengen ekspansi, pengen buka cabang lagi di tempat lain. Nah, tentunya mereka perlu modal juga dong, perlu modal tambahan. Untuk mendapatkan modal itu, mereka punya banyak alternatif. Pertama, bisa pinjam dari bank, melalui obligasi terbitin surat utang, atau melalui IPO. IPO itu adalah singkatan dari Initial Public Offering. Kalau di bahasa Indonesia dibilang penawaran saham perdana. Jadi perusahaan menjual sahamnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa perusahaan IPO ya? Tujuan dari IPO adalah pertama mendapatkan dana murah. Karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan modal dari masyarakat, tentunya perusahaan nggak perlu bayar bunga, ya kan? Kalau misalnya perusahaan pinjam ke bank kan harus bayar bunga. Berhasil atau nggak berhasil ya harus bayar bunga. Kalau misalnya terbitin obligasi juga harus bayar bunga. Kalau misalnya ke masyarakat melalui IPO, tentunya nggak harus bayar bunga, tapi harus berbagi keuntungan jika perusahaan untung. Setelah mendapatkan dana, biasanya dananya itu digunakan untuk apa? Tentunya uangnya digunakan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya bisa buat bayar utang, bisa buat ekspansi, atau bisa buat alasan lainnya. Tujuan lain dari IPO adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi tentunya karena perusahaannya udah IPO, akan lebih terkenal, lebih sering diliput oleh media ya. Itu salah satu tujuan dari IPO. Atau meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kalau misalnya sahamnya naik, market capitalnya naik, tentunya nilai perusahaan secara keseluruhan juga naik kan ya. Sekarang coba kita lihat contoh saham yang IPO. Ini saham BRI Syariah. IPO-nya tanggal 9 Mei 2018. Saham yang ditawarkan itu 2,6 miliar something lembar ya.
Terus total saham terdaftarnya itu 9,6 miliar lembar, 9,6 miliar ya belakangnya inilah. Jadi saham yang ditawarkan ke masyarakat itu adalah 27% dari total sahamnya. Harga penawarannya adalah Rp510 per lembar saham. Nah, kalau misalnya semuanya ini terkumpul, ini dibeli oleh masyarakat dan dananya terkumpul, itu sekitar 1,33 triliun. Kita kembali ke si A ya. Misalnya si A punya 1000 lot saham BRIS atau sama dengan 100.000 lembar. Berarti si A adalah pemilik 0,001% dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Jadi kalau kamu punya saham BRIS, berapapun lembarannya, itu berarti kamu adalah pemilik perusahaannya, walaupun dengan persentase yang sangat kecil misalnya. Jadi sampai sini kita paham ya, kalau perusahaan IPO, perusahaan dapat uangnya, terus investor memiliki sahamnya. Kalau dulu sahamnya dalam bentuk sertifikat ya, kalau sekarang udah nggak sertifikat, udah tercatat digital ya. Nah, kita sekarang mungkin bertanya, terus apa yang membuat harga saham naik atau turun ya, atau membuat harga saham bergerak? Harga saham bergerak tentunya karena ada yang membeli dan ada yang menjual. Nah, mulai dari investor yang beli saat IPO, tentu sebagian mempunyai pendapat masing-masing ya, sampai mereka memutuskan, oke, saya mau jual, atau mungkin sebagian bilang, saya mau beli. Alasan-alasan dibalik mereka mau jual itu kenapa, tentunya ada banyak sekali alasan ya, karena dengan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda terhadap satu perusahaan, sehingga menyimpulkan untuk oke, saya jual sekarang, atau oke, saya beli sekarang. Itu yang membuat akhirnya terjadi ada supply dan ada demand dan membuat harga bergerak. Umumnya ada dua metode dalam menganalisa saham. Pertama adalah dengan menggunakan technical atau pendekatan teknikal. Yang kedua adalah pendekatan fundamental. Nah, pendekatan teknikal itu berbicara tentang grafik, tentang candlestick, tentang support and resistance, dan masih banyak lagi ya, tentang indikator, banyak hal. Pendekatan fundamental itu menganalisa laporan keuangan. Perusahaan itu untungnya berapa, perusahaan itu asetnya berapa, perusahaan itu persediaannya gimana, produknya bagus atau enggak, diterima masyarakat atau enggak, market share-nya banyak banget, kompleks banget ya. Jadi umumnya ada dua pendekatan ini yang digunakan untuk menganalisa saham. Keuntungan saham ada dua. Yang pertama dividen, dan yang kedua capital gain. Dividen adalah yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada investornya. Yang berikutnya adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih lebih dari harga kita beli dan harga jual. Jadi kalau misalnya kita beli di harga 100 dan jual di harga 150, berarti kan ada selisih lebih tuh 50, yaitu namanya capital gain. Contoh capital gain. Misal si A membeli 100 lot atau 10.000 lembar saham BRIS. Dengan harga per lembar Rp510, total pembelian adalah 5,1 juta. Beberapa bulan kemudian saham BRIS naik menjadi Rp1.000 per lembar sahamnya, dan si A memutuskan untuk menjual semua saham yang dimilikinya. Maka capital gain-nya adalah, pertama dia beli 10.000 lembar di harga 510, berarti yang dikeluarin adalah 5,1 juta. Tentunya ini gambaran kasarnya aja ya, karena pada kenyataannya akan ada fee transaksi. Terus kemudian dia ketika harga BRIS udah di harga 1.000, dia jual 10.000 lembarnya, berarti 10.000 lembar dikali dengan 1.000, maka uang yang didapatkan adalah 10 juta. Selisih positif antara harga jual dan harga beli adalah capital gain. Jadi 10 juta dikurangin 5,1 juta itu adalah capital gain. Jadi capital gain-nya adalah 4,9 juta atau keuntungan 96% dari modalnya. Resiko saham juga ada. Pertama capital loss, terus berikutnya resiko likuidasi. Jadi capital loss adalah kebalikan dari capital gain tadi. Kalau misalnya kita jual di harga yang lebih murah, berarti ya kita rugi. Sedangkan resiko likuidasi ya kalau misalnya tiba-tiba perusahaan ya bangkrut lah ya, istilahnya nggak bisa berjalan lagi, nggak bisa beroperasi lagi, ya udahlah, berarti nanti kalau kita punya sahamnya ya kemungkinan besar kita udah nggak dapat apa-apa lagi, karena nanti perusahaan harus bayar utang, kewajibannya semua, dan biasanya pemegang saham, dalam hal ini pemegang saham biasanya paling terakhir yang, jadi kalau udah jual semua asetnya, paling terakhir masih ada sisa baru dibagi-bagi ini. Nah, tapi kebanyakan biasanya udah nggak kebagian. Sekarang coba kita lihat contoh dari capital loss. Misalnya si A membeli 100 lot saham BRIS dengan harga per lembar adalah Rp510. Total pembelian adalah berarti 5,1 juta ya. Beberapa bulan kemudian saham BRIS, misalnya ini cuma contoh, beberapa bulan kemudian saham BRIS turun menjadi Rp250 per lembar sahamnya.
Dan si A memutuskan untuk menjual semua saham yang dia punya. Jadi capital loss-nya adalah, kalau kita lihat dia belinya di harga 510, jumlah lembar sahamnya adalah 10.000 lembar, berarti total pembeliannya 5,1 juta. Dia jual di harga yang jauh lebih murah, di harga 250 per lembar, berarti uang yang dia dapatkan itu hanya 2,5 juta. Selisih negatif antara harga jual dan harga beli adalah capital loss, yaitu 2,6 juta rupiah atau kerugian 50,9% dari modalnya dia. Aduh, sedih juga ya kalau bisa rugi sampai segitu banyak. Teman-teman yang mau beli saham, pertama-tama harus buka rekening dulu di Sekuritas Saham. Sekarang udah banyak kok yang bisa buka rekening saham online. Jadi registrasi dulu, download aplikasinya, daftar online, setor dananya, kemudian begitu udah ready, nanti begitu pasar buka, kalian bisa mulai jual beli saham. Kamu udah punya rekening saham? Oke trader, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang saham. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Buat kamu yang belum subscribe dulu aja, karena di channel ini kita akan banyak membahas tentang trading saham. Oke, sukses selalu, sehat selalu, dan salam cuan dari Minfa. See you.